Selamat siang semuanya. Materi hari ini mengenai analisis aktivitas investasi dan investasi antar perusahaan. Sekuritas investasi atau investment securities. Di sini ada dua jenis, yaitu yang berupa dan berupa equity. Debt itu kewajiban utang pemerintah atau perusahaan, sedang berupa equity securities itu yang berupa saham perusahaan yang mudah dipasarkan. Nah, untuk debt securities ada 3 bagian, yaitu yang berupa trading, held to maturity, dan available for sale. Artinya trading ini langsung bisa diperdagangkan, ini tersedia untuk dijual, available for sale, held to maturity. Ini yang sudah jatuh tempo dan di holding oleh perusahaan, maksudnya held bukan jatuh tempo. Sedangkan yang equity di sini yang tidak ada pengaruh, yaitu yang karena saham tersebut diperdagangkan, trading dan available for sale, yang mempunyai pengaruh signifikan, yaitu antara 20% sampai dengan 50% holding, dan yang mempunyai pengaruh kontrol yang paling besar, yaitu controlling interest atau pengendali di sini di atas 50%. Sekarang kita lihat pengaruhnya ke akuntansi. Held to maturity itu sekuritas yang diperoleh dengan maksud dan kemampuan untuk bertahan sampai jatuh tempo. Jadi dia ditahan sampai jatuh tempo. Lalu trading ini diperoleh terutama untuk keuntungan jangka pendek, biasanya kurang dari 3 bulan diperdagangkannya. Sedangkan ini sekuritas yang tidak ditahan untuk perdagangan atau bisa juga ditahan sampai jatuh tempo ya. Tapi tidak sampai ditahan sih ya, tidak ditahan. Ini available for sale dengan nilai wajar, fair value, trading juga fair value, sedangkan held to maturity dengan biaya amortisasi. Itu dicantumkan di neracanya. Sedangkan di income statement, di sini held to maturity tidak diakui nilai gain and loss-nya, tapi mengakui keuntungan yang direalisasikan dan pendapatan bunga dalam laba bersih, ya, di dalam laba bersih. Sedangkan income statement ini mengakui laba bersih juga. Ini mengakui juga keuntungan dan kerugian yang direalisasi dan pendapatan bunga dalam laba bersih yang trading. Yang available for sale ini juga tidak diakui, tapi mengakui kerugian yang direalisasi pendapatan bunga laba bersih. Lalu untuk akuntansi untuk transfer antara kelas sekuritasnya, di sini kalau dari held to maturity dirubah menjadi available for sale, di sini efeknya aset dilaporkan pada nilai wajar bukan biaya amortisasi, ya. Dan di income statement-nya, di sini keuntungan kerugian yang belum direalisasi termasuk dalam comprehensive income. Sedangkan yang trading, jika berubah menjadi available for sale, ini nggak ada efek di balance sheet, sedangkan di income statement, keuntungan kerugian yang belum direalisasi termasuk dalam laba bersih. Available for sale jadi trading, di sini juga no efek ya. Jadi dari trading ke available for sale dan available for sale ke trading itu sama-sama no efek. Keuntungan kerugian ini juga masuk ke dalam laba bersih sama. Sedangkan dari available for sale ke held to maturity, ini nggak ada efek saat transfer, namun aset dilaporkan dengan biaya amortisasi. Jadi berubah ke biaya amortisasi kalau berubah jadi held to maturity. Dan ini masuk juga ke comprehensive income kategori. Jadi sifatnya menjadi seperti held to maturity. Untuk investment securities, di sini klasifikasi dalam sekuritas aktivitasnya. Dari ownership-nya tidak ada pengaruh kalau lebih kecil dari 20% untuk available for sale. Untuk trading juga lebih kecil dari 20%, tidak ada pengaruh. Berpengaruh signifikan kalau
20-50% dan mempunyai pengendali atau sifat mengontrol, mengendalikan perusahaan, itu kalau di atas 50%. Tujuannya untuk investasi jangka panjang atau menengah, tapi bisa juga untuk jangka pendek kalau trading, kalau available for sale jangka panjang teman. Significant equivalence juga ini bisa jangka pendek atau perdagangan tingkat kontrol bisnis ya. Kalau ini full business control untuk yang di atas 50%. Fair value. Berarti yang lebih kecil dari 20 fair value, sedangkan pengaruh signifikan itu equity method bisa. Control interest consolidation. Balance sheet asset value. Value-nya juga fair value untuk simpan influence dengan biaya akuisisi consolidated ya. Income statement unrealized gain di pendapatan komprehensif di pendapatan tidak diakui ya. Untuk yang pengaruhnya signifikan di income sudah mengakui unrealized gain or loss. Ini di income statement ada income effect, ini mengakui dividen dan menyadari keuntungan kerugian dan pendapatan dan juga mengakui dividen. Ya, kadang perusahaan mempunyai saham di perusahaan lain, jadi mengakuinya sebagai pendapatan komprehensif dan mengakui dividen kalau sifatnya masih lebih kecil dari 20% ya. Kalau misalnya udah signifikan ini equity method tapi tidak ada unrealized gain or loss, pengakuan laba secara proporsional. Kalau controlling jadi sebagai perusahaan induk jadi harus konsolidasi. Ada 3 tujuan utama di sini untuk sekuritas investasi, untuk memisahkan operasi dari kinerja investasi, untuk mengevaluasi kinerja investasi dan risiko, dan untuk menganalisis terjadinya distorsi atau kesalahan akuntansi ya, akibat pengelolaan atau manajemen pendapatan yang melibatkan suatu efek daripada investasi. Jadi dievaluasi antara kinerja investasinya, potensi keuntungannya dan risikonya, dan memisahkan juga investasi ini sebagai pembiayaan dibandingkan operasinya. Memisahkan dari operasi dari investasi, aset investasi. Jadi menentukan apakah sekuritas investasi ini aliran pendapatannya terkait atau beroperasi di alam berdasarkan penilaian setiap investasi strategis atau dibuat murni untuk tujuan investasi, dan menghapus keuntungan kerugian yang berkaitan dengan kegiatan investasi termasuk dividen, pendapatan bunga, dan keuntungan kerugian yang direalisasikan dan juga yang belum terrealisasi. Memisahkan juga yang operasi dan tidak beroperasi untuk si asetnya dan menentukan nilai laba operasi atas investasi. Nah, potensi distorsi akuntansi seorang analis harus waspada terhadap kualifikasi berdasarkan niat ya. Jadi adakah niat untuk mendistorsi akuntansi, kesalahan yang disengaja, dan peluang untuk perdagangan keuntungan. Jadi artinya memang potensi untuk saling men-share keuntungan tapi dengan menyalahgunakan akuntansinya ya. Lalu kewajiban yang diakui dengan biaya, definisi ekuitas yang tidak konsisten pada efek ya. Ini contoh daripada pengungkapan sekuritas investasi di sini. Cost basisnya ada unrealized gain-nya, ini unrealized loss. Cost basis tambah unrealized gain dikurangi unrealized loss-nya sama dengan recorded basis ya. Cash equivalent-nya, lalu investasi jangka pendek, ini dikategorikan ekuitas dan adat investment. Sekuritas investasinya ini 71275, 1820, INDEX 93 dan sebagainya. Jadi cost basis plus unrealized kurang unrealized loss on recorded basis ya. Ini ada dividen tahun 2002, 2003, 2004 ditambah net recognized gain or loss-nya dikurangin net loss derivatif ya, sama dengan investment atau income loss ya.
Investasi antar perusahaan di sini biasanya menggunakan metode equity method atau equity method accounting, melaporkan investasi induk perusahaan dalam anak sebagai bagian induk atau laba anak perusahaan untuk laporan keuangan induk. Umumnya digunakan untuk investasi yang mewakili 20-50% stok suara dari sekuritas entitas perusahaan. Perbedaan utama konsolidasi dan akuntansi terletak di tingkat detail yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Metode akuntansi ekuitas, pencatatan pada laporan neraca dicatat pada tanggal akuisisi, meningkat berdasarkan peningkatan persentase proporsi laba pada perusahaan investasi dan menurun pada penerimaan dividen. Nah, untuk income, investor melaporkan persentase bagian dari pendapatan perusahaan investasi sebagai pendapatan ekuitas. Sedangkan dividennya dilaporkan sebagai pengurangan daripada investasi, tidak sebagai laba. Nah, ini contohnya diasumsikan Global Corporation mempunyai kas 25% interest synergy Inc. for senilai $500.000 direpresentasikan dengan stockholder equity acquisition date-nya sebagai berikut. Acquisition entry-nya karena di sini menginvestasikan nilai senilai 500.000 pada investment pada cash 500.000. Di sini synergy Inc. current asetnya 700.000 per PL 5600, total aset 6.300.000, current liabilities 300, long term debt 4 juta, stockholder equity 2 juta, total liabilities and equity 6.300.000. Setelah tanggal akuisisi, Synergy melaporkan laba bersih. Laba bersih yang dilaporkan 100.000 dan bayar dividen sebesar 20.000. Karena si Global punya sahamnya 25%, berarti di sini pendapatan yang dicatat oleh Global itu investment pada equity earning sesuai proporsinya 25% kali 100.000, 25.000, dan dividennya 20.000 karena proporsinya 25%, berarti cash pada investment senilai 5.000. Ini untuk mencatat penerimaan dividen. Jadi ini Global Corporation Investment Account-nya 500.000 tadi pertama, lalu income 25.000, dividen 25.000. Sedangkan Synergy Inc. itu modal sahamnya dia 2 juta, dividennya 20.000, income-nya tadi ada 100.000, jadi saldo akhir 2 juta 8. Ini lalu untuk terkait dengan investasi ekuitas, ini ada hal penting. Pos investasi mencerminkan proporsi kepemilikan ekuitas saham. Laba investasi harus dipisahkan dari laba operasi utama. Investasi yang dicatat dalam metode ekuitas dilaporkan pada harga perolehan yang disesuaikan, bukan pada nilai pasar. Investor harus menghentikan penggunaan metode akuntansi ekuitas bila investasi menurun sampai 0 dan tidak mencatat tambahan rugi kecuali investor menjamin kewajiban perusahaan investasi atau sebaliknya berkomitmen untuk menyediakan dukungan keuangan lebih lanjut bagi perusahaan investasi. Jika jumlah investasi awal melebihi proporsi kepemilikan nilai buku perusahaan investasi, kerugian tersebut dialokasi pada aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud yang disebutkan dan yang mengaksesi selama masa manfaatnya. Investasi antar perusahaan di sini konsolidasi itu ada parent, ada anak ya. Parent itu sebagai induk. Korporasi yang mendirikan umumnya melalui kepemilikan ekuitas kegiatan orang lain, badan hukum yang kenal subsidiary. Jadi satu perusahaan atau semua bagian perusahaan ekuitas merupakan suara dari perusahaan lain, ini sebagai parent subsidiary relationship ya. Jadi dikenal untuk penggabungan perusahaan itu dengan business combination, itu mengacu pada merger, akuisisi, reorganisasi, atau restrukturisasi atau dua atau lebih perusahaan untuk membentuk suatu perusahaan lainnya. Alasan ekonomisnya untuk memperoleh sumber bahan baku, fasilitas produksi, dan untuk menjamin sumber keuangan atas akses terhadap sumber keuangan, supaya manajemen perusahaan PIM-nya lebih kuat ya. Lalu meningkatkan efisiensi operasi, mendorong diversifikasi, mempercepat masuk pada pasar, mencapai skala ekonomi, dan memperoleh manfaat dari pajak. Jadi yang dengan kombinasi 52% dan tanpa kombinasi 48%. Berimbang ya. JP di sini memperbolehkan dengan metode purchase accounting, pembelian atau dengan pooling of interest. Lalu juga tapi setelah
akuisisi biasanya harus menggunakan purchase method ya. Konsolidasi di sini ada 2 tahap, agregisasi dan eliminasi. Agregisasi ini menjumlahkan, menggabungkan, eliminasi menghapuskan ya. Ini neutral interest. Ini contohnya misalnya 31 Desember ini Sinergi Corporation membeli 100% Micron Company dengan nilai 10.000 share, 5 part value $77 market value. Pada tanggal akuisisi nilai book Micron 620.000, sedangkan nilai pasarnya 770.000. PPE under value 20.000 dan ada trademark yang tidak dicatat, paten itu 30.000, intangible aset dinilai sebesar 100.000. Jadi ini 720.000, book value-nya 620, ada kelebihan nilai 150.000, under value 20.000, trademark 30.000, goodwill 100.000, jadi 150.000 ya. Useful life 10 tahun, jadi annual depreciation 2.000, trademark 30.000, useful life 5 tahun, jadi annual depreciation amortization-nya 6.000, indefinite. Jadi seperti ini untuk konsolidasinya 610 dan 370 ini kalau pendapatan langsung dijumlahkan digabungkan jadi 980, percent expense juga dijumlahkan ya. Ini juga dijumlahkan 19. Kenapa 197? Karena ada depreciation expense tambahan yang tadi dicatat ya. Jadi ada debit tambahan 2.000 jadi 197.000. Hasil dari amortisasi yang di slide sebelumnya. Lalu investment income juga ada 6.000. Ini 142 investment income yang ngasih. Invested net earning juga dieliminasi, debit yang Micron 490. Demikian juga investment Micron karena dibeli 620, di sini investment in Micron dikreditkan 620. Kelebihannya 150 juga dikreditkan karena dibeli sebesar 770.000 ya. Jadi ini 142 ini 142.000 ya. 2 ini 150 itu dipecah menjadi 20.000 PPE, trademark 30, goodwill 100.000. Ini 2.000 amortisasinya tadi PPE dan trademark 2.000 6.000 jadi ke sini ya 2.000 dan 6.000. Lalu 100.000 dan 30.000 common stock capital 920 sehingga konsolidasinya seperti ini 4307.000. Laporan lebih rugi sinergi supply dikomunikasikan dengan Micron. Ini kelebihan harganya dicatat beban penambahan dan ada yang dihilangkan. Ini tadi ya seperti tadi ada equity investment di balance sheet, ada consolidated asset dan liabilities, dan juga ada goodwill karena tadi ada pembelian, ada kelebihan nilainya ya. Ganti 620.000 akun investasi, di sini kurang dari 100% kredit ke rekening investasi, dan tidak 150 dari akun investasi nilai wajar, hilangkan pendapat investasi. Ini penjelasan yang tadi perhitungan. Untuk concept of control di sini asumsinya kontrol sebuah entitas kalau memiliki suara mayoritas atau untuk menunjuk mayoritas badan pengatur memiliki kepentingan suara minoritas yang besar dan tidak ada pihak lain atau kelompok partai terorganisir yang memiliki kepentingan pemenuhan suara yang tidak signifikan. Tidak ada mitra lain atau kelompok terorganisir. Mitra juga memiliki kemampuan untuk membubarkan kemitraan terbatas atau menghapus juga mitra umum. Lalu yang berikutnya di sini, asumsi kontrol dari entitas juga memiliki kemampuan sepihak untuk memperoleh kepentingan suara mayoritas dan memperoleh hak untuk menunjuk mayoritas badan pengatur perusahaan melalui kepemilikan sekuritas konversi saat ini atau hak lain yang saat ini dapat dilaksanakan atas pilihan dan manfaat yang diharapkan dari konversi sekuritas tersebut atau menggunakan hak tersebut melebihi biaya yang diharapkan. Jadi ada beberapa masalah dalam penggabungan usaha, biasanya dalam menilai pertukarannya.
Masalah utama biasanya dalam purchase accounting ketika mengakuisisi nilai pertukaran kontijen juga di sini. Ada dua jenis kontingensi, mengungkapkan pengeluaran kontijen atas aktiva tambahan, mencatat pengeluaran kas atas aktiva tambahan, dan menyesuaikan jumlah yang semula dicatat, dan alokasi total harga perolehan. Ya. Umumnya sama dengan nilai wajar pada akuisisi, tapi diidentifikasi meliputi aktiva berwujud dan tidak berwujud. Tadi ada amortisasinya ya. Lalu keempat, lead banknya, proses lead bank, lalu utang dalam pengukuhan konsolidasi dan laba dari penawaran perdana anak perusahaan sahamnya. Perbedaan prinsip akuntansinya juga menjadi keterbatasan tambahan laporan keuangan konsolidasi. Beda ada perbedaan antara yang perusahaan induk dan anak walaupun ini jangan terjadi, ada saat penilaian berbeda. Tidak mengungkapkan pembatasan penggunaan kas dan kondisi keuangan buruk, tingkat transaksi antar perusahaan tidak diketahui, atau akuntansi untuk konsolidasi anak perusahaan dan asuransi menimbulkan masalah khusus bagi analisis. Nah, untuk pooling penggabungan usaha di sini meneruskan penggunaan sebelum tanggal berlakunya standar. Perbedaan utamanya cuma dicatat sebagai investasi awal, aset tidak dinaikkan nilainya. 620.000 ini saham biasa 50, modal di 180, saldo labanya 490.000 ya. Jadi saldo awal 620, investasi 150, saldo akhirnya 770.000. Ini untuk yang neraca saldo melakukan keuangan konsolidasi menggunakan akuntansi penyatuan ya. Pendapatan investasinya 150.000. Sini dan ada sisa juga di debit 490 dan 190 ya. Jadi total setelah konsolidasi laba bersih menjadi 375 dan menjadi 1455 ya. Ini dijumlahkan, ini juga dijumlahkan, ini dijumlahkan ya. Ini dijumlahkan dengan nilai tetap. Ini ada yang dieliminasi. Ini 150.000 di sini ya. Jadi 375 tetap ya. Ratus 150 ini 100.000 dan 30.000. Jadi totalnya 770.000. Total untuk konsolidasi di sini jadi 4165 untuk total aset. Jadi ada kenaikan ya karena menggabungkan nilainya. Analisa perbedaan pooling versus purchase accounting, aktiva diperoleh dan dibawa pada nilai buku, bukan pada nilai pasar ya. Jika terdapat kutil atau aktiva tak berwujud yang modifikasi dibeli, perusahaan membeli tidak melaporkan yang dalam neraca. Penyajian aktiva yang lebih rendah atau understatement menghasilkan ekuitas gabungan yang lebih rendah, lalu menghasilkan beban yang lebih rendah dan menghasilkan laba yang lebih tinggi. Menghasilkan laba penghentian aktiva yang lebih tinggi dan menghasilkan ROI yang lebih tinggi. Laporan laba rugi dan neraca disajikan kembali untuk seluruh periode yang dilaporkan. Refleksinya di sini terkait dengan excellence praksis dalam investasi ini. Saya bagi menjadi dua, Amsal 3 24 28, kita bahas 24 25, 27 28 di bagian kedua. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tapi yang sangat kecekatan. Yang pertama semut, bangsa yang tidak kuat, tapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Dan pelanduk atau kancil, bangsa yang lemah tapi membuat rumahnya di bukit batu. Kaitannya dengan berinvestasi pada aset keuangan harus mempunyai sifat pencekatan berarti ya. Cekatan di sini cepat dan tepat juga ya. Mempunyai cadangan keuangan pada saat yang sulit, di sini musim panas, jadi menumpuk sejak muda. Di sini kita diajar untuk menabung, jadi walaupun belum menghasilkan
pekerjaan misalnya, kalau udah ada uang saku, di sini kita bisa menyisihkan untuk menabung dana kebutuhan untuk ditabung, karena kita nggak tahu untuk masa depan ya. Ya seperti saya juga sebisa mungkin bisa nggak bisa-bisakin untuk nabung gitu ya. Walaupun nabungnya dipaksa dalam bentuk hutang yang wajib untuk jumlah disisihkan untuk ditabung ya, yang ada bank tertentu misalnya. Tabungan asuransi berjangka seperti itu. Lalu mempunyai aset properti kuat seperti tempat tinggal dan berlindung, seperti rumah di atas batu dengan tembok dan bukan kayu. Karena di sini seperti perumpamaan tiga babi itu juga dengan satu serigala yang membuat rumah di atas batu itu ditiup pun tidak akan hancur ya. Yang jerami dan kayu hancur ya. Demikian juga dengan rumah di sini ya. Yang paling kuat itu memang orang Asia selalu mendirikan rumah di atas batu atau tembok ya. Jadi aset keuangan juga ditaruh dalam suatu pemahaman pengetahuan yang kuat seperti pelanduk, menyisihkan dana untuk membeli aset untuk rumah kemudian tempat tinggal. Jadi dari muda dan bisa mungkin kita merencanakan masa depan untuk membeli rumah. Walaupun harga rumah melambung tinggi, setidaknya kita bisa menggunakan fasilitas cicilan atau hutang KPR untuk kredit rumah, ya sesuai budget, tapi disesuaikan juga dengan kebutuhan yang memang lokasi yang sesuai. Oke. Dan ada latihan soal untuk pertemuan ke-6 ini, ada 3 latihan soal yang perlu dikerjakan. Saya menjelaskan sedikit contoh cara pengerjaannya ya. Dari slide ini dari problem 51. Di sini kita lihat ada investasi, ada nilai cost dan nilai marketnya ya. Investasi Abel Corporation 330, sedangkan marketnya 290, Brian Corporation 800, sedangkan marketnya 825. Cartran di sini 550, sedangkan marketnya 515. Sedangkan Available for Sale cost-nya 1110, sedangkan marketnya 1600, trading 1500, sedangkan marketnya 950. Nah, bagaimana investasi yang dilaporkan oleh Morgan.com di sini atas saham-saham berikut ini? Nah, kita lihat, kita bandingkan antara cost dan market, mana yang lebih tinggi itu yang kita masukkan nilainya. Kecuali untuk nilai trading. Nilai trading itu kita ambil nilai yang paling rendah. Dan pertanyaan berikutnya, untuk aset yang dilaporkan pada nilai pasar, mendikasikan nilai fluktuasi net income dan di comprehensive income-nya seperti apa. Tadi yang tertingginya 330 Abel Corporation, yaitu pada nilai market ya. Atau Brian Corporation, ini kita bandingkan yang tertingginya 825, ini yang rendah 515, Available for Sale yang 1600, 950. Jadi total nilainya kita 4220 itu yang dilaporkan oleh Morgan Corporation. Nah, untuk jawaban B, fluktuasi harga yang belum direalisasi dan belum tersedia yang terjual dilaporkan dalam pendapatan komprehensif ini. Ya, obligasi yaitu obligasi Brian Corporation dan sekuritas ekuitas yang tersedia untuk dijual. Lalu fluktuasi harga yang belum direalisasi pada sekuritas perdagangan ini, kalau tadi ditanya sekuritas yang tersedia dijual, sekuritas perdagangan dilaporkan dalam laba bersihnya, yaitu obligasi return ya, yang dan sekuritas ekuitas perdagangan, sekuritas ekuitas perdagangan yang trading ini. Jadi kalian bisa mengerjakan contoh soal yang seperti ini, kalian bisa coba jawab. Nah, untuk contoh soal berikutnya, di sini kita lihat ada nilai penjualan, laba bersih, dividen, dan nilai buku sebagai berikut ini ya. Francisco mempunyai 1000 lembar saham pada periode tersebut dengan nilai public market share yang tertera di sini, dan partner company Manufacturer Dasher mempunyai akuisisi pada saham Francisco tersebut pada 1 Januari
tahun ke-6 di sini punya 10 lembar saham dengan $10 per share, sedangkan tahun keduanya 2007 290 lembar dengan $11 per share. Januari 1 tahun ke-8 atau tahun ketiga tahun 8 700 lembar saham $15 per share dengan yieldingnya 100% interest ya. Abaikan daripada pajak pendapatan dan kerugian daripada pendapatan untuk dana yang digunakan dalam investasi tersebut. Lalu yang diminta di sini menghitung efek daripada investasi porter company yang dilaporkan pada penjualan, laba bersih, dan arus kas pada periode tahun 6 dan tahun ke-7 dan menghitung nilai buku corporate company pada 31 Desember untuk tahun ke-6 dan ke-7 dan mendiskusikan bagaimana nilai daripada porter company investasinya di Franciscon sepanjang tahun ke-8 dan menjelaskan juga informasi tambahan yang diperlukan untuk menghitung dampak daripada akuisisi porter company, yaitu laporan keuangannya pada tahun ke-8. Nah, untuk tahun ke-6 di sini tidak ada pengaruh ya pada penjualan, kita lihat, dan efek laba bersih juga sama dengan pendapatan dividen. Nah, pendapatan dividennya itu sama dengan $10 karena di sini kita kalikan nilai 1% dikalikan dengan total jumlah lembar sahamnya 1000 karena $1 lembar saham dan ada 1000 lembar. Lalu efek arus kas sama dengan pendapatan dividen juga. Berarti karena tadi laba bersih sama dividen, pendapatan arus kas juga sama dengan pendapatan dividen karena dividennya terima kas $10. Lalu arus kas bersih ini sama dengan pendapatan dividen yang lebih sedikit dari harga pembelian, yaitu 10 kurang 100 jadi sama dengan $90 ya. Jadi karena ada arus keluar juga sebesar $100 ya. Lalu untuk tahun ke-7 di sini tidak berpengaruh pada penjualan. Efek laba bersih sama dengan persentase bagian pendapatan Francisco untuk tahun ke-7. Persentase Francisco untuk tahun ke-7 itu 30% dari 2.200. 30% dari 2.200 berarti 660. Efek arus kas di sini sama dengan pendapatan dividen sebesar 360. Persentasenya 30% dikali jumlah besar dividen 1.200 yaitu 360. Jadi di sini untuk arus keluar karena pembelian saham disertakan arus kas bersih sama dengan pendapatan dividen lebih sedikit dari harga pembeliannya. Dan dividen terima 360 dikurangi pembeliannya 3190 jadi sama dengan 2.830. Untuk per 31 Desember tahun ke-6, pada tanggal 31 Desember tahun ke-6 nilai tercatat investasi di Francisco itu 110 ya. Dihitung dari 10 saham dikali $11 per saham, jadi sama dengan $110, angka 11 pada 31 Desember tahun ke-7 dengan metode akuitas juga berlaku. Langkah pertamanya di sini metode akuitas diterapkan secara retroaktif ke tahun-tahun kepemilikan sebelumnya yaitu tahun ke-6. Langkah kedua metode ekuitas diterapkan sepanjang tahun ke-7. Nah, ini perhitungannya ada di slide berikutnya. Nah, untuk tahun ke-8 dengan metode kepemilikan lebih dari 50%, memang 100% di sini harus dikonsolidasikan ya sesuai dengan aturan GAAP. Nah, di sini sambungan jawabannya tadi original cost-nya 10 lembar kali $10 100 ditambah persentase daripada labanya 1% kali 2.000 $20 dikurangi dividen $10 jadi $110. Nilai buku tahun ke-7 jadi 110 ditambah dengan original cost addition tambahan lembar saham 290 kali $11 $390 persentase daripada earning tahun ke-7 30%-nya 660 dikurangi dividennya 360 jadi nilai buku pada akhir tahun ke-7 3.600 ya. Nah, untuk contoh ketiga di sini kita lihat ini ada nilai buku dan nilai wajarnya yang di sini kita Accel Corporation ini kita mengetahui nilai data total aset dan nilai total liabilities dan equity. Kita lihat di sini account receivable, inventory, PPE.
Account receivable turun 5.000, sedangkan inventory naik 25.000, PPE-nya naik juga 100.000 ya. Formula paten, book value-nya nggak ada, tapi ini naik 30.000. Jadi dari total aset dari 250 naik menjadi 400.000, naik sebesar 150.000 ya. Untuk account payable tetap, ini accrued employee pension 20.000 turun jadi 22, long term debt 40 turun jadi 38, ini 100.000, 25, dan 35. Untuk capital stock, other contributed capital, return earning, liabilities 250, sedang fair value-nya 90.000. Nah, kita lihat Excel Corporation menerbitkan $110 per value-nya, sedangkan market value-nya pada 31 Desember itu menjadi 350.000. Siapkan jurnal entry-nya, siapkan worksheet Excel Corporation untuk eliminasi investasi well company, dan kalkulasi juga untuk konsolidasi retained earning. Ya, kalau misalnya pada tanggal tersebut dinilai 150.000, asumsi Excel Corporation menggunakan pooling method untuk business combination di sini, dan Excel Corporation menggunakan purchase method untuk akuisisi dari real company. Nah, kita lihat untuk yang pooling jurnal, untuk jurnal pertama, dan untuk worksheet ini dalam bentuk jurnal juga ya. Penyesuaian di jurnalnya ditambahkan di worksheet yang itu. Investment pada will dan capital stock Excel ini sebesar debitnya 110.000, kreditnya 110.000 ya. Lalu purchase accounting-nya di sini debitnya 350.000, kreditnya capital Excel 110.000, dan ada contributed capitalnya 240.000. Ini 110 dan 240 ya. Karena tadi dinilai harga pasarnya 350, sedangkan nilainya sebesar 110.000. Kalau pooling hanya mencatat nilai yang dibeli, nilai pasar untuk mempengaruhi. Kalau purchase accounting, nilai pasar menjadi investmentnya in will, dan selisihnya menjadi other contributed capital extra 240. Untuk pooling worksheet interest di sini, ini mencatat hanya tadi capital stock will itu nilainya adalah 100.000, sedangkan other contributed capital will-nya, investment in will-nya menjadi 110.000 nilainya karena meningkat 1,1 ya. Jadi ada peningkatan nilai sebesar 10.000. Lalu untuk purchase worksheet entries-nya, karena di sini inventory-nya tadi naik dari 50 menjadi 75 dan di debit, jadi menambah debit 25.000. Ini tadi cost, ini tadi fair value ya. Jadi cost dibandingkan dengan fair value. Ini juga untuk property naik dari 100.000 menjadi 200.000, jadi debit 100.000. Secret formula paten dari 030.000 naik di sebelah debit. Goodwill, ini kita selesaikan di akhir nanti ya. Long term debt di sini turun, tapi karena di kredit turunnya, jadi di debit menambah sebesar 2.000 untuk long term debt. Untuk account receivable juga dari 60.000 menjadi 55.000, turun jadi di kredit karena debit turun ya. Lalu accrued employee pension dari 20.000 menjadi 22.000, kredit naik ya. Jadi di kredit 20.000. Nah, investment in will di sini kita hitung dulu yang ini dulu ya. Kan total investment sebetulnya 350.000 karena nilai investment in will-nya 350 debit. Di sini harus sama dengan kredit ya. Yang secara purchase accounting. Di sini yang kita kalkulasi itu capital stock dan ada contributed capital 25 dan return 35. Karena turun semua, jadi tapi posisi di kredit karena nilai wajarnya nggak ada ya. Jadi di sini 125.35 dan investment in will di kreditnya sebesar 160.000. Tadi total harus 350, berarti di sini investment di will untuk jurnal pertama harus 190.000. Jadi goodwill yang pertama di sini harus sama dengan selisih daripada jumlah sebelah kredit dikurangi jumlah sebelah debit, nilainya 40.000. Nah, untuk konsolidasinya di sini teknik Excel 150.000 karena nilai partnya tadi dianggap sebesar nilai di soalnya di sini nilai untuk return earning-nya diasumsikan 150.000, sedangkan untuk nilainya
Di sini 35.000 karena dari jurnal yang ini ya, dari data ini 35.000, konsolidasinya jadi 185, sedangkan purchase tetap 150.000. Lalu bisa dikerjakan latihan soal yang ketiga. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan latihan soalnya ya.